Seorang direktur di perusahaan PT Telaga Biru Semesta bukannya memberi contoh yang baik terhadap karyawannya, ia malah memberikan contoh buruk dengan membuang limbah tanpa izin ke Pelabuhan Raya Batam. Jangan dicontoh ya, sahabat ulasan. Petugas dari Kejaksaan Negeri Batam menangkap Direktur PT Telaga Biru Semesta, Muhammad Raga Syahputra, dalam kasus dumping atau pembuangan limbah tanpa izin di kawasan Pelabuhan Raya Batam yang berlangsung sejak tahun 2018 hingga 2022. Penangkapan ini dilakukan karena perusahaan tersebut tidak sanggup membayar denda sebesar 1,7 miliar rupiah yang sesuai dengan amar putusan Majelis Hakim tahun 2023 lalu. Di mana jika denda tidak dibayar dalam waktu 6 bulan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sudah inkrah sejak tahun 2023. Kemudian dikasih kesempatan untuk melakukan pembayaran denda, ternyata tidak dilaksanakan. Kemudian upaya untuk melakukan pencarian harta benda juga sudah dilakukan, ternyata tidak ditemukan, sehingga kita memutuskan melaksanakan eksekusi pidana kurungannya pada hari ini. Karena kesempatan untuk bayar denda sudah kita berikan, tidak dibayar. Kemudian pencarian harta bendanya sudah kita lakukan, memang tidak ditemukan sampai dengan saat ini ya. Sebenarnya kita laksanakan eksekusi. Sebelumnya, PT Telaga Biru terbukti melakukan pembuangan limbah secara ilegal atau tanpa izin di lokasi yang tidak semestinya, yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Pihak kejaksaan sempat menelusuri aset dan harta kekayaan perusahaan, namun tidak ditemukan untuk membayar denda. Karena tidak ditemukan aset yang bisa disita untuk membayar denda, dirut perusahaan tersebut harus menjalani pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Sementara itu, Kasih Intelijen Kejari Batam, Priyandi Firdaus menambahkan, Muhammad Raga langsung ditahan di rumah tahanan kelas 2A Batam untuk menjalani hukuman pidana kurungan selama 6 bulan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV, mengabarkan. Waduh, ternyata praktek dumping tersebut sudah terjadi sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Entah berapa banyak kerugian yang berdampak pada lingkungan yang tentunya akan mempengaruhi kehidupan manusia. Mirisnya, pelaku hanya dijatuhi hukuman 6 bulan kurungan penjara. Apakah hukuman itu sebanding dengan dampak yang ditimbulkan? Dan apakah hukuman tersebut berhasil membuat pelaku jera? Saksikan Yuyus setiap hari, jangan lupa like, komen, dan subscribe.